Halo semuanya, kami dari kelompok 3 akan menjelaskan tentang sharing praktisi terkait perencanaan menggunakan analisis balance scorecard. Menurut John Fargua dan Erika Seville pada tahun 2011, perencanaan strategis adalah sebuah proses yang dapat meningkatkan keberhasilan dengan mengatasi kelemahan dan ancaman sebaik kekuatan dan peluang yang muncul bagi organisasi. Pada proses ini, organisasi memiliki berbagai strategi dan membangun rencana untuk melaksanakan strategi tersebut, termasuk menyusun sumber daya dan elemen organisasi yang diperlukan untuk melaksanakan, merencanakan, dan mengevaluasi kinerja. Jadi, apa itu balance scorecard? Menurut Robert Kaplan dan David Norton tahun 1990, balance scorecard adalah suatu metode alternatif untuk mengidentifikasi dan juga mengukur kinerja suatu perusahaan atau organisasi secara komprehensif, baik itu dari indikator finansial maupun indikator non-finansial. Dan apa saja fungsi dari balance scorecard? Yang pertama, memberikan feedback kepada perusahaan melalui penyatuan informasi dan data ke dalam satu laporan. Lalu memberikan pengetahuan terkait layanan dan juga kualitas perusahaan, serta membantu perusahaan untuk meningkatkan kinerjanya, serta mengurangi inefisiensi. Balance scorecard dapat dilakukan oleh berbagai perusahaan dan biasanya dilaksanakan oleh tim manajemen eksekutif, yaitu yang berada di top manajemen seperti presiden, CEO, executive vice president. Lalu bisa juga dilakukan oleh middle management yang terdiri dari division managers dan juga department managers. Lalu, apa saja kelebihan dari balance scorecard? Yang pertama, dapat menguraikan strategi perusahaan ke ukuran kegiatan melalui hubungan kausalitas. Kedua, dapat mengkomunikasikan strategi ke jajaran perusahaan. Ketiga, dapat menggiring kegiatan operasional ke kegiatan finansial. Keempat, hanya memperhitungkan faktor kritis pencapaian hasil dan merupakan cermin kinerja. Sementara kekurangan dari balance scorecard terdiri dari yang pertama, hubungan sebab akibat diuji pada proses pembuktian yang panjang. Kedua, tidak semua ukuran harus menunjukkan perbaikan. Ketiga, ukuran tidak hanya bersifat objektif. Lalu, inisiatif program kerja juga perlu dikaji ulang. Dan yang terakhir, evaluasi hendaknya tidak hanya pada aspek operasional tetapi juga pada aspek finansial. Dalam implementasi balance scorecard, tentunya terdapat beberapa hambatan. Yang pertama, pemahaman yang terbatas mengenai balance scorecard. Hambatan lainnya yaitu kurangnya dukungan eksekutif. Hambatan lainnya yang dapat muncul yaitu kurangnya pendidikan dan pelatihan mengenai balance scorecard. Hambatan lainnya yaitu strategi tidak dirumuskan dalam peta strategi. Selain itu, hambatan yang dapat muncul yaitu organisasi tidak melibatkan seluruh anggota organisasi tersebut. Hambatan lainnya yang dapat ditemui yaitu key performance indicator atau indikator kinerja utama yang tidak memadai. Implementasi balance scorecard meliputi 4 tahapan. Tahapan education and growth dilihat dari perspektif kapasitas sumber daya. Tahapan yang kedua yaitu internal proses, yang dilihat dari perspektif proses internal, yaitu mengevaluasi kualitas produk yang dihasilkan dan efisiensi kinerja organisasi melalui pelacakan kesenjangan, penundaan, kekurangan, maupun pemborosan dari produk yang dihasilkan. Tahapan yang ketiga yaitu customer relationship, yaitu dilihat dari perspektif pelanggan. Pada tahapan ini dilakukan pengukuran kepuasan pelanggan melalui identifikasi kualitas jasa atau produk yang diberikan, serta harga dan ketersediaan produk. Tahapan yang keempat yaitu finansial atau dilihat dari perspektif keuangan. Analisis balance scorecard ini sudah mulai diterapkan di rumah sakit di Indonesia. Pada perspektif keuangan, rumah sakit umumnya menggunakan indikator rasio ekonomi, rasio efektivitas,
rasio efisiensi, serta pertumbuhan pendapatan. Selanjutnya pada perspektif pelanggan, indikator yang banyak digunakan oleh rumah sakit yaitu kepuasan pelanggan, serta akuisisi dan retensi pelanggan. Pada perspektif proses bisnis internal, indikator yang digunakan setiap rumah sakit adalah indikator pelayanan rawat inap di rumah sakit. Contohnya seperti bed occupation rate atau BOR, rata-rata lama rawat inap seorang pasien, turnover interval atau rata-rata hari di mana tempat tidur tidak ditempati, dan juga gross death rate serta bed turnover. Selain itu, juga terdapat indikator respon time pelayanan, peningkatan jumlah sarana pelayanan, serta kelengkapan dan juga pengembalian rekam medis. Perspektif lainnya yaitu pada perspektif pertumbuhan dan pembelajaran, di mana indikator yang banyak digunakan yaitu retensi karyawan, kepuasan karyawan, kinerja karyawan, produktivitas karyawan, dan juga pelatihan karyawan. Sekian penjelasan dari kami, semoga bermanfaat. Sampai jumpa.